Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aydan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini penuh semangat dan keceriaan kembali menyambut ataupun melaksanakan ibadah puasa yang kesekian hari ini. Kalau tidak salah masuk ke 11. Ya Bapak Ibu, masuk ke 11 kalau kita. Ada saudara-saudara kita masuk ke 10 sama saya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan rasa syukur dan puji inilah kepada Allah, akhirnya mendatangkan seluruh nikmat, rahmat, keberkahan selalu membersamai kita sampai hari-hari kita, sampai tidur kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang diberikan kelebihan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah mereka yang memang selalu dan senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya nanti akan membawa kita, memberatkan timbangan kita ketika yaumul hisab, yaumul mizan. Karena memang pada hari itu yang pertama sekali akan ditanya, awal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumul qiyamah salatuhu. Ditanya terhadap seorang hamba pada hari kiamat nantinya adalah salatnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang beliau ini contoh terbaik kita dalam hidup ini. Maka ada orang-orang yang tidak mau mencontoh Rasulullah dalam hidup ini akan disayangkan nanti pada hari kiamat. Karena memang di sana ada telaga, ada syafaat dari Rasulullah SAW, memang diberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad yang mengakui mencintai Rasulullah tapi tidak mau mengikutinya. Ini na'udzubillah, kita berharap telaga itu bisa kita minum, diberikan izin oleh Allah untuk kita minum telaga Rasulullah SAW yang memang disediakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Man syariba minhu marratan falam yadhma abadan. Siapa yang minum darinya sekali saja, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui bulan Ramadan ini kita jadikan
sebagai salah satu ataupun sebagai sebab untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan untuk meningkatkan juga kualitas hubungan kita sesama manusia. Sebelum kita masuk ke sana, barangkali pernah kita dengar beberapa hadis, di antaranya kami sebutkan, ini para muballigh menyampaikan, para alim-alim kita menyampaikan, para ustaz kita menyampaikan dengan redaksi hadis, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Ataupun hadis lain, puasa ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang 10 pertama, awalnya 10 pertama rahmah, wa usatuha maghfirah, wa akhiruha 10 yang terakhir itqum minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu saya sebelum masuk pesantren ini memang sangat luar biasa memang, kalau kita lihat dari maknanya ini yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat artinya memang sangat menggoda. Yang pertama tadi, man fariha bi dukhuli Ramadan. Kita senang saja untuk datangnya bulan Ramadan. Kita bahagia, bergembira kita dengan masuknya bulan Ramadan. Allah mengharapkan jasad kita, badan kita daripada neraka. Ini luar biasa. Berarti orang berpikir seperti ini, logika. Mereka akan berpikir cukup kita bahagia saja, Allah sudah mengharapkan jasad kita daripada neraka. Yang kedua, hadis yang kedua, 10 pertama adalah rahmat. 10 yang kedua, 11 sampai 20 berarti maghfirah, ampunan. 10 yang terakhir 21 sampai 30 adalah dibebaskan, peluang dibebaskan daripada api neraka. Kalau seperti itu ada yang, makanya kadang-kadang wajar kita lihat puasa 10 pertama, ataupun nanti ada juga puasa yang pertengahan saja, ada yang puasa yang terakhir saja. Saya ambil yang terakhir saja lah, dibebaskan dari api neraka. Padahal kata Nabi Allah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, perhitungan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang terlalu. Berarti apa? Kita berpikir tidak ada dipilah-pilah oleh Rasulullah. Ini mohon maaf sekali, barangkali para ustaz-ustaz berbalik kita menyampaikan hal seperti itu sesuai dengan keilmuan masing-masing, sesuai dengan pendalaman masing-masing. Tapi yang jelas itu harus dicari lagi sumbernya. Apakah hadis ini ada sumbernya atau la aslahu? Tidak ada sumbernya. Apakah berasal daripada Rasulullah atau hanya perkataan para ulama, atau sampai kita begini saja, atau memang perkataan para syuara? Ya, jadi kita harus teliti betul, karena supaya tidak memberikan sesuatu yang janggal di pemikiran-pemikiran orang masyarakat kita. Tidak pernah dibaca semua. Jadi hadis ini perlu kita cari. Ini mohon maaf sedikit tentang hal ini kami ingatkan. Ikhwani fillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Baikkah itu melalui sholat, sehingga sholat itu juga bisa mengampunkan dosa. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja bisa Allah ampunkan dosa kita.
Kita lihat bagaimana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih ataupun salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh iman. Bagaimana definisi beriman itu? Beriman itu meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang akan memberikan pahala, yang memberikan ganjaran, yang memberikan balasan. Baik kita lakukan, Allah berikan jazaa'u baik. Kalau seandainya buruk kita lakukan, kalau kita sholat kita memang hanya ikut-ikutan orang, kita sholat kita hanya memang yang penting saya sholat, tidak ada rasa dalam hati dan pemikiran bagaimana melalui bulan Ramadan kali ini memberikan peluang besar untuk kita supaya kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan itu. Saya tingkatkan kualitas ibadah saya ingin merupakan hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi saya seorang yang memang masuk surga. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ataakum Ramadan, syahrul mubarak, tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar, wa sufidati syayatin." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana bulan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian dibelenggu seluruh syaitan. Syaitan, iblis dan tentara-tentaranya dibelenggu oleh Allah SWT. Peluang besar untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk dimasukkan ataupun untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pernah kita dengar bagaimana iblis ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Ketika Allah menyuruh iblis yang dulunya memang dia makhluk saleh, ahlul jannah, kemudian menciptakan Allah ketika ingin menciptakan Adam, disempurnakanlah ciptaannya. Lalu Allah menyuruh iblis, malaikat untuk sujud kepada Adam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Sebagai sujud penghormatan, menghargai bagaimana ciptaan Allah yang sempurna, disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam. Sujudnya bukan sujud penghambaan. Tapi ternyata iblis tidak mau, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, saya lebih baik dari api. Kesombongan yang ada dalam hatinya kemudian membuat dia keluar daripada surga Allah SWT. Fakhrus minha fa innaka rajim. Keluar engkau iblis daripada surga karena engkau adalah makhluk yang terkutuk, yang dimurkai. Keluar daripada surga. Kemudian Adam, kemudian diciptakanlah Hawa. Contoh ini juga memberikan gambaran untuk kita. Ketika Adam dan Hawa bersama-sama menikmati seluruh nikmat yang ada dalam surga, fasilitas yang Allah berikan di dalam surga, diberikan seluruhnya, apa yang diinginkan ada. Ternyata Allah memberikan syarat, jangan sampai mendekati pohon ini. Allah memberikan syarat, nikmatilah seluruh yang apa dalam surga ini sesuai dengan keinginan. Apa yang anda inginkan ada semua. Tapi wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Mendekati saja, jangan apalagi untuk memakan. Pohon ini saja. Yang lain silakan. Apabila engkau mendekati, engkau menjadi
orang-orang yang zalim. Ternyata dilanggar. Perintah Allah itu, larangan Allah itu dilanggar. Akhirnya apa? Setan juga memang dia meminta supaya dipanjangkan umurnya, kemudian supaya bisa menggoda manusia. Akhirnya digoda Nabi Adam bersama Hawa. Ya, ternyata melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, qul nahbitu minha jami'an. Allah juga menyuruh Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga. Pertanyaan besar kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan peluangnya bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadah hubungan kita dengan Allah, supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berapa ribuan banyak dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Iblis sekali dia bersalah, Nabi Adam dan Hawa sekali dia bersalah, kemudian dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar untuk kita, sudah berapa banyak dosa kita yang kita lakukan? Tidakkah bulan Ramadan sebagai muhasabah untuk kita? Tidakkah bulan yang penuh berkah ini sebagai introspeksi diri untuk kita? Sudah berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan? Sudah berapa banyak kita menghina orang lain? Sudah berapa banyak kualitas ibadah yang tidak jelas, yang belum sesuai dengan tuntunan agama kita, yang belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solat kita dari selama ini? Sudahkah kita tingkatkan? Pernahkah kita berpikir bagaimana solat kita ini ya Allah? Apakah solat saya ini ya Allah sudah Engkau terima ya Allah? Apakah solat saya ini sudah khusyuk karenamu ya Allah? Muhasabah diri melalui bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah tidak menghukum kita langsung. Allah tidak menghukum kita langsung. Begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian kita maupun di tempat keramaian, baik itu di rumah, di kantor, tempat pekerjaan kita. Padahal kata Nabi menyampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya Allah ketika kita berbuat salah langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, habis kita. Makanya pintu surga itu lebih daripada pintu neraka. Kalau tidak salah pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Ini memberikan gambaran untuk kita begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmatnya luas kepada kita daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Peluang untuk kita insyaallah taala selagi hayat masih dikandung badan, kita terus meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah. Yang kedua, kita juga meningkatkan kualitas kita sesama manusia, hubungan kita sesama makhluk. Karena memang ketika kita meningkatkan kualitas kita dengan Allah saja, sedangkan kualitas kita sesama makhluk Allah tidak kita jaga, maka tidak seimbang. Sehingga para sahabat pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya seorang perempuan itu ya Rasulullah, taqumu shalah, dia melaksanakan salat malam, dia salat malam, wa shama nahar, dia berpuasa di siang hari, wa tasaddaqa bi amwaliha, dia juga bersedekah dengan harta yang dia miliki, wa taf'alu kadza wa taf'alu kadza, kemudian dia melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, banyak sekali orang. Bukan tetapi ada satu, wa tu'ti jirana,
tetapi dia menyakiti tetangganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang menyampaikan kepada Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia memang rajin sholat malam, belum lagi kita bilang wajib sholat malam, sholat sunnah, kemudian watasum nahar, dia berpuasa pada siang harinya, sunnahnya dia lakukan puasanya, kemudian dia bersedekah dengan apa yang dia miliki, bifuturi amwalihah, dengan apa yang dia miliki. Dia melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, tapi ternyata ada satu, dia sering menyakiti tetangganya, dia sering menyakiti orang lain. Maka apa kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha wa innaha min ahli an-nar. Ketahuilah bahwa tidak ada kebaikan padanya dan sesungguhnya dia merupakan daripada ahli neraka. Ini harus kita juga perhatikan bagaimana kualitas hubungan kita sesama manusia. Kadang sering kita menghina, sering kita mengadu domba, sering kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, lisan yang tidak bertulang, memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia yakin Allah yang nampak, Allah yang mengawasi, Allah yang memberikan balasan kepadanya, pahala dan dosanya, ada malaikat yang mencatatnya, maka dia yakin dengan Allah, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, di mana hari akhir itu di sana akan diberikan yaumul jaza, diberikan balasan seluruhnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Kalau tidak salah hadis yang ke-15 sekarang, hadis arba'in Nawawi. Lebih baik diam. Ikhwanillah berhati Allah SWT memberikan gambaran apakah perempuan saja, begitu juga dengan laki-laki. Bagaimana seorang laki-laki, seorang perempuan bisa menjaga dirinya agar tidak berbuat dosa, agar tidak menyakiti orang lain? Tangan kita bagaimana kita jaga? Mulut kita bisa bagaimana kita jaga? Mata kita bisa bagaimana kita jaga? Kaki kita bagaimana? Dengan intinya, kata lain, dari ujung kaki sampai ujung kepala mari kita jaga agar tidak menyakiti orang lain. Ini pentingnya untuk menjaga kualitas juga hubungan kita sesama manusia. Gambaran daripada hadis tadi, seorang perempuan yang kualitas ibadahnya kepada Allah, dia jaga kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungan dia dengan sesama manusia belum maksimal. Maka harus seimbang hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia. Biasanya kalau orang yang memang menjaga kualitas hubungannya dengan Allah dengan betul-betul, dengan sesungguhnya, sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya, Allah akan menjaga dia dari hal-hal yang tidak baik sesama makhluknya, itu pasti. Ikhwanillah jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita masuk sudah ke-11. Ini kembali kita ingatkan, mengajak kita semua untuk muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Qala Umar bin Khattab, mari kita muhasabah diri sebelum kita dimuhasabah ketika ajal menjemput nyawa. Kita sangat beruntung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ramadan kali ini kita bisa masih bersama keluarga, bersama anak dan istri, bersama kawan-kawan. Coba kita lihat beberapa hari yang silam sebelum bulan Ramadan, begitu banyak yang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Bukankah mereka punya cita-cita dan niat untuk ingin bahagia, ingin melaksanakan puasa bersama dengan kita di bulan Ramadan ini? Tapi qadarallahu wa syaa fa'ala.
sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita terus berintrospeksi diri. Belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa bersama lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin, wallahi, sampai Rasulullah tidak tahu tentang hal itu. Tahun depan, Ramadan tahun depan, tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin kita masih bisa bersama dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita berharap Ramadan kali ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan dari sebelumnya. Kalau seandainya kualitas sholat kita belum sempurna, mari kita tingkatkan. Kalau seandainya kualitas sholat puasa kita belum sempurna, mari kita tingkatkan. Yang intinya, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Mari kita tingkatkan hubungan kita sesama manusia. Itu barangkali pesan dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami tidak menggurui, hanya saling mengingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naktabi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.